Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, di segmen ini kami memasuki segmen dialog kenegaraan, di mana Andi Kumala dan juga pemirsa, di segmen ini kami telah menghadirkan dua sosok yang begitu spesial, begitu istimewa pada pagi hari ini. Iya, ini sebenarnya sangat sulit untuk meminta waktu beliau ini untuk hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi ini cukup beruntung bisa mendapatkan waktu dari dua sosok narasumber ini. Ada siapa aja nih Andi Kumala? Ya, sudah ada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kemudian juga ada Pak Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Yang akhir-akhir ini sibuk ya. Waduh, sibuk banget. Menjelaskan kemana-mana ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi dalam rangka Hari Ulang Tahun Tihuan yang ke-17 Kolaborasi untuk Negeri. Begitu. Baik, kita ke Pak Menteri Agama dulu, Pak Nasaruddin. Kita tahu bahwa saat ini adalah sudah melalui 100 hari kerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kementerian Kabinet Merah Putih ini banyak disorot oleh publik atau masyarakat. Kementerian Agama dalam catatan yang saya baca ini capaiannya cukup signifikan begitu, capaiannya sangat positif. Bahkan di sebuah survei CISA menempatkan Kementerian Agama ini peringkat kedua, 23 sekian persen untuk kinerja yang optimal. Mungkin tanggapannya Pak Menteri? Ya, pertama saya ucapkan hari ulang tahun dulu deh. Terima kasih. Tahun TV One ya. Saya kira ini juga prestasinya TV One untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa juga sangat besar ya kan. Nah, terkait dengan lembaga survei, saya juga nggak pernah sadar itu ya. Kami bekerja bukan untuk mencapai target seperti itu. Target kami adalah ada target di Kementerian Agama yang ingin saya capai, target formal. Target formal itu artinya target yang kita targetkan 100 hari itu harus tercapai. Dan ada lagi target yang tidak formal sebetulnya, tapi ini menurut saya itu sangat substansi. Saya sering menghimbau kepada teman-teman bahwa Kementerian Agama itu targetnya itu bukan hanya wajar tanpa pengecualian WTP, bukan juga targetnya untuk mendapatkan penghargaan apapun dari manapun ya. Tapi yang paling penting target kita itu adalah jika umat itu semakin berjarak dengan pemeluknya berarti kita gagal. Tapi kalau umat itu menyatu dengan ajaran agamanya, maka itu pertanda keberhasilan buat kita. Apa artinya kita menerima penghargaan macam-macam, tapi antara umat beragama dengan ajaran agamanya itu berjarak. Itu pasti akan berkontribusi terhadap patologi sosial, kriminal dan sebagainya, keresahan dan lain-lain. Tapi kalau umat beragama menyatu dengan ajaran agamanya, apapun agamanya, saya kira kita tidak, polisi pasti tidak terlalu repot lagi kan. Kenapa? Karena polisinya itu dalam hati. Tentu dia tidak akan mengambil yang bukan haknya. Tentu pun juga umat atau warga masyarakat itu pun juga akan menghargai jasa orang, menghormati ya lingkungan hidup, ya save planet dan sebagainya kan. Jadi ini target global kita ya. Nah, ada 5 lembaga survei juga, di antaranya mengundang kami juga ya, menempatkan Kementerian Agama itu terbaik ya di seluruh kabinet dalam 100 hari ini. Ya bagi saya itu, saya kok belum lari kencang ya, baru pendahuluan, baru memulai, tapi sudah ada penghargaan seperti itu. Ya saya kok heran ya, belum maksimum, belum kita lari kencang ini tapi sudah dapat penghargaannya. Berarti apresiasinya cukup baik ya Pak ya. Iya, saya bersyukur ya, berarti ada penilaian positif dari Kementerian Agama. Dari sudut mana melihat, saya nggak tahu, kami nggak ada intervensi sama sekali kan. Iya. Dan kalau kita berbicara tadi penjelasan dari Bapak juga, ini sebenarnya Kementerian Agama belum lari cepat, belum lari kencang. Sebenarnya apa kemudian target yang ingin dicapai di tahun 2025 ini Pak dari Kementerian Agama? Iya, kita kan ada beberapa eselon 1 dan saya menargetkan kepada seluruh pejabat eselon 1 kami itu ada misalnya haji. Ya. Haji ini ya alhamdulillah memang kita menargetkan 3 kali seperti
sarannya Bapak Presiden Prabowo ya, bagaimana supaya pelaksanaan haji ini masyarakat itu 3 kali tersenyum. Senyum pertama itu di awal, artinya bisa merasakan haji lebih murah daripada tahun lalu. Ya, ini sudah terwujud ya, Pak ya. Nah, senyum yang kedua itu bagaimana supaya pelayanannya nanti di pelaksanaan haji di Tanah Suci itu semakin bagus ya kan. Tersenyum orang di sana itu mendapatkan pelayanan. Dan senyum yang ketiga, tersenyum mereka itu pulang dari Tanah Suci karena mereka merasakan hajinya haji mabrur. Apa yang dimaksud haji mabrur itu ialah haji yang betul-betul mampu menjadi rem untuk tidak melakukan langganan dosanya seperti sebelumnya dan menjadi motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, itu kan satu kebahagiaan tersendiri. Jangan salah bahwa proklamasi kemerdekaan kita dahulu itu pejuang-pejuang itu adalah para haji, para hujaj itu. Maka itu pemerintah Hindia Belanda pernah mengutus ada namanya tuh Profesor Salomon Keizer, gurunya Snokkurgronje. Ini mengutus Snokkurgronje ke Saudi. Kenapa kok jamaah haji itu begitu pulang itu langsung bergolak untuk menuntut kemerdekaan, melebihi jauh sebelumnya kan? Apa yang dilakukan jamaah haji di Mekah? Begitu dia pulang itu langsung fundamental, ya anti penjajahan dan seterusnya. Nah, jadi nasionalisme itu semakin bangkit setelah mereka pulang dari Tanah Suci. Nah, kita pun juga ingin berharap ya, semua jamaah haji yang pulang dari Tanah Suci itu juga lebih mencintai negerinya, lebih mencintai pengabdian masyarakatnya, lebih toleransi dan sebagainya. Jadi itu 3 senyum. Nah, kemudian di bidang yang lain, pendidikan, kita kan punya pondok pesantren. Dan alhamdulillah sekarang ini kan kita menjadi trendsetter juga. Inggris dengan Australia sekarang ini, lembaga pendidikan yang trendsetter sekarang ini adalah justru boarding school. Ada salah seorang profesor pendidikan dari Inggris meneliti di Indonesia. Ternyata pondok pesantren itu adalah pondok pesantren yang paling canggih, ya kan? Artinya yang paling perfect. Karena rusaknya masyarakat itu kan, rusaknya masyarakat didik itu antara sekolah dengan rumah. Baik. Contohnya rumah nggak boleh merokok, kemudian di sekolah nggak boleh merokok. Tapi antara rumah dengan sekolah, di mana-mana orang merokok kan. Jadi ada semacam personality ya, kepribadian ganda. Di rumah dan sekolah nggak boleh, tapi masyarakat di mana-mana merokok di antara sekolah ini. Jadi rusaknya masyarakat anak-anak kita itu justru antara sekolah dengan rumah. Nah, kalau di boardingkan, di pesantrenkan, diinapkan apa yang dia pelajari, itu yang dia alami, itu justru sangat perfect. Baik. Nah, kita mau tanya juga nih ke Pak Hasan. Kalau melihat Kementerian Agama ini kan salah satu kementerian yang keluar dari rapot merah, bisa dibilang begitu, di era kepemimpinan Prabowo 100 hari kemarin. Dan mungkin ada tanggapannya bagaimana kemudian kementerian-kementerian lain juga bisa menjadikan contoh bagi Kementerian Agama yang kemudian bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, supaya tidak mengalami salah kaprah ya. multitafsir begitu, Pak Hasan. Ya, sebenarnya kan Presiden di awal masa jabatan beliau itu kan langsung mengumpulkan seluruh anggota kabinet untuk tinggal bersama-sama. Kita boarding school 3 hari. Ya, di Magelang ya. di Magelang. Nah, ini kan itu upaya untuk menyeragamkan pemahaman terhadap visi misi, program kerja dan target apa yang ingin dicapai oleh Presiden. Kurang lebih sama lah pemahaman para anggota kabinet ini terhadap apa yang diinginkan Presiden, kurang lebih sama. Memang speednya tentu ada yang sangat kencang, ada yang cukup kencang, ada yang sedang. Jadi kalau Kementerian Agama saya rasa salah satu yang speednya cukup kencang, walaupun Pak Menteri bilang belum lari, tapi karena memang kalau kita mau jujur mengakui, tahun anggarannya pemerintahan Pak Prabowo itu baru 1 Januari sebenarnya. Karena dari 20 Oktober sampai 31 Desember itu masih melanjutkan sisa tahun anggaran sebelumnya. Tapi banyak kementerian itu berlomba-lomba untuk memperlihatkan kinerja yang terbaik. Salah satunya Kementerian Agama misalnya dengan menurunkan biaya haji. Ini kan nggak pakai anggaran macam-macam, tapi kemudian dari sisi good willing, political will, ya, niat baik,
dan keinginan untuk melayani masyarakat yang tinggi sehingga program-program pro rakyat itu diwujudkan. 2 minggu setelah dilantik, Presiden Prabowo menandatangani peraturan pemerintah untuk menghapus bukukan, memutihkan utang-utang rakyat kecil yang sudah sekian tahun memang mereka nggak bisa bayar. Utang petani, utang nelayan, utang koperasi, utang UKM yang sudah direstrukturisasi berkali-kali memang sudah terbukti orang tidak bisa bayar. Bahkan mungkin agunan-agunannya sudah hilang karena kena banjirop, udah hilang agunannya. Kena gempa bumi, sudah hilang. Kena pergeseran tanah, longsor segala macam, agunannya sudah. Nah, masyarakat seperti ini jumlahnya banyak, ratusan ribu sampai jutaan jumlahnya. Jadi dengan kebijakan seperti ini, kemudian ditandatangani oleh pemerintah supaya mereka kembali bisa bankable lagi. Selama ini kan kalau mereka tidak mampu bayar utang kan mereka kena blacklist, kena catatan catatan hitam, tidak bisa lagi mengajukan kredit apa-apa ke perbankan. Jadi dengan diputihkannya ini mereka bisa kembali bankable. Begitu juga dengan haji ini kan bagi rakyat Indonesia mungkin salah satu cita-cita tertinggi nih. Buat sebagian besar rakyat Indonesia mungkin pangkat bisa setinggi apapun, tapi ada pencapaian tertinggi lagi di atas itu adalah bisa menunaikan haji ke Tanah Suci. Bahkan orang rela antri bertahun-tahun daftar sekarang baru kemudian jatahnya berapa tahun lagi. Jadi dengan diturunkannya biaya haji atas dasar perjuangannya Kementerian Agama ini tentu melegakan banyak masyarakat. Kan yang pengen haji ini tidak hanya orang-orang di kota. Orang-orang di desa-desa tuh mungkin impian tertinggi mereka. Dan mungkin sekali-kalinya mereka ke luar negeri punya paspor itu adalah ketika melaksanakan. Salah satu impian dari Andi Kumala juga nih. Ibadah haji. Mohon doanya. Mumpung Pak Hasan menyinggung soal haji, nanti kita akan tanyakan langsung kepada Kemenak ya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana.